نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan ayat yang ke-9 dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira, wahai Nabi Muhammad, bahwa ashabul kahfi dan ar-raqim termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ayat yang ke-9 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah berkaitan dengan ayat yang ke-6, sehingga ini adalah hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang kafir, mereka mau beriman ataukah tidak, maka mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian menjemput mereka. Dan ini terjadi terhadap ashabul kahfi, yang mana mereka tidur dalam waktu yang sangat lama, 309 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kembali, sehingga mereka ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidur yang panjang. Dan tidur adalah saudara dari kematian. Dan dalam pertemuan yang lalu juga saya sebutkan beberapa contoh dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, bahwasanya contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwasanya yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kubur mereka di padang mahsyar. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung dengan burung-burung yang berbeda. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan, orang yang melewati Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mereka meminta kepada Nabi Musa, Bani Israel, untuk mereka melihat Allah secara langsung. Kemudian mereka disampar oleh petir sehingga mereka binasa dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Kemudian yang keempat yang pernah kita bahas adalah kasus pembunuhan yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihi salam, sehingga orang yang mati tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dipukulkan dengan bagian potongan dari sapi betina yang telah disembelih. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan
kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya apa yang terjadi dengan Ashabul Kahfi ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan ataupun yang paling menakjubkan? Maka ayat ini seakan-akan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Akan tetapi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu semua. Jadi kisah tentang Ashabul Kahfi yang hal tersebut ditanyakan oleh orang-orang Yahudi melalui lisan orang-orang kafir Quraisy sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia. Apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang dimurkai oleh Allah, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu semua seakan-akan menyusun ulang cara beragama seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hal itu semuanya keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang lebih menakjubkan. Jadi ini adalah perkara yang besar, akan tapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lebih besar lagi. Berupa ilmu, berupa Al-Qur'an, berupa sunnah. Maka itu semua lebih afdal tentunya dari Ashabul Kahfi. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika yang berkaitan dengan ayat ini, bahkan yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi 7 lapis, kemudian perbedaan waktu yang berubah, yang semuanya terjadi secara teratur, itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua lebih menakjubkan dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Ashabul Kahfi dan dalam keadaan mereka. Dan dalam Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya keadaan mereka menakjubkan. Yang menakjubkan itu apa yang terjadi terhadap diri mereka. Mereka 7 manusia yang berupaya untuk menyelamatkan agama mereka dari kezaliman, dari kesyirikan, dari kaumnya. Kemudian mereka masuk ke dalam gua, dan mulut gua pun Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, tidak diterpa sinar secara langsung, sehingga kulit mereka tidak binasa dengan sinar matahari, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore, tidak terlindungi. Kemudian mereka terlelap tidur selama 309 tahun. Kemudian ketika mereka turun kembali, kenapa nih? Ketika mereka kembali keluar dari gua tersebut, mereka mendapati perubahan yang luar biasa. Maka dalam kisah ini pelajaran yang luar biasa. Ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Walaupun kita tidak mengetahui perincian satu persatu dari nama perorangan dari Ashabul Kahfi, siapa namanya satu persatu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada urgensinya untuk kita mengetahui siapa nama mereka satu persatu. Yang penting apa yang terjadi pada diri mereka sampai kepada kita, kemudian kita mengambil banyak pelajaran.
kita mengambil banyak nasihat dari kisah tersebut, walaupun satu persatu dari mereka tidak kita kenal nama mereka. Walaupun para ulama ketika menyebutkan tentang makna ar-raqim, mereka berbeda pendapat tentang makna ar-raqim ini. Walaupun pendapat yang kuat bahwasanya ar-raqim artinya kitab yang bersama dengan mereka. Kitab yang bersama dengan mereka, buku yang bersama dengan mereka, yang kitab tersebut berisi tentang keyakinan mereka dan apa yang terjadi pada diri mereka, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam gua berupaya menyelamatkan agama mereka, dan tercantum dalam kitab tersebut nama mereka, siapa saja mereka. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita adalah yang berkaitan dengan keyakinan mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ketika beribadah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya menyelamatkan agama dan keyakinan mereka, tidak lebih dari itu. Adapun nama-nama yang tidak ada manfaatnya buat kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kepada kita. Dan biasanya perincian demikian, siapa nama-namanya, kemudian perincian yang tidak ada faedahnya dalam tafsir Al-Quran terkadang tercantum dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Riwayat-riwayat Israiliyat yang sampai kepada kita dari Bani Israel, maka terkadang ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan perkara-perkara yang apabila diketahui tidak ada manfaatnya, dan apabila tidak diketahui pun tidak merubah makna yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Seperti dalam ayat yang sebelumnya kita bahas yang berkaitan dengan pembunuhan di Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqulna dribuhu bi ba'dihha, maka kalian pukullah sapi yang telah disembelih itu, bagian dari sapi tersebut ke tubuh jenazah yang telah meninggal dunia. Maka orang yang mati itu apabila telah dipukul dengan bagian dari tubuh sapi, maka dia akan bangkit dan mengabarkan kepada orang-orang siapa yang telah membunuhnya. Maka dalam riwayat Bani Israel disebutkan siapa yang, dalam riwayat Bani Israel bagian tubuh mana yang telah dijadikan untuk memukul bagian tubuh jenazah ini. Begitu juga ketika membahas tentang tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya ini dari apa kayunya? Dari pohon apa? Maka tidak ada faedahnya. Begitu juga ketika membahas tentang 4 ekor burung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka menyebutkan tentang nama-nama burung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, alhasil tidak memberikan manfaat untuk kita. Dalam ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda tersebut, ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua dan mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, wa hayyi lana min
min amrina rasyada, dan berikanlah kepada kami petunjuk yang lurus dalam semua urusan kami. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya setelah menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, bahwasanya mereka masuk ke dalam gua, maka disebutkan id awal fityatu. Id artinya ingatlah, dan sebutlah yang berkaitan dengan sesuatu yang telah lampau. Awal fityatu, ketika pemuda-pemuda tersebut mereka masuk ke dalam gua, berlindung ke dalam gua. Disebutkan bahwasanya dalam ayat ini semua lafadznya memiliki makna, dan ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan keistimewaan bahasa Arab dan keistimewaan apa yang telah Allah turunkan. Di dalam ayat ini tidak disebutkan id awal, yang artinya ketika mereka semuanya berlindung ke gua, tidak. Padahal sebelumnya telah disebutkan bahwasanya pembahasannya adalah mereka. Akan tetapi ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala id awal fityatu, dalam rangka menjelaskan bahwasanya Ashabul Kahfi yang mereka masuk ke dalam gua, mereka semua adalah pemuda-pemuda yang mereka menjaga akidah mereka, dan mereka dalam rangka menjaga agama mereka, sehingga menunjukkan bahwasanya yang Ashabul Kahfi yang berlindung adalah pemuda-pemuda yang menjaga keyakinan mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan pemuda, menunjukkan bahwasanya pemuda ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lebih mudah untuk berpegang teguh dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan didapati bahwasanya sebagian besar dari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah pemuda-pemuda yang mereka melihat dakwahnya Nabi dan kemudian langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah ibn Mas'ud, seperti Mus'ab ibn Zubair, seperti Ammar ibn Yasir, seperti Bilal. Mereka adalah pemuda-pemuda yang mereka beriman kepada Nabi SAW dan mereka membela Nabi SAW. Adapun orang-orang yang sudah tua, kebanyakan dari mereka memusuhi dakwahnya Nabi SAW. Karena apa? Karena kesyirikan yang telah ada di dada-dada mereka telah berkarat di hati-hati mereka, sehingga sudah menjadi keyakinan yang teguh, sehingga sangat sulit sekali kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Sehingga orang-orang yang mereka berada di sekitar Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdakwah, maka mereka adalah pemuda-pemuda yang mereka Allah Subhanahu wa taala dengan mereka menolong Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Zubair, Mus'ab bin Umair, bukan Mus'ab bin Zubair, Mus'ab ibn Umair, dai yang pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Yathrib. Abdullah bin Mas'ud, pemuda yang senantiasa berada bersama dengan Nabi SAW, dan pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka hidup bersama dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam hadis menyebutkan tentang keutamaan pemuda yang waktunya mereka habiskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah katakan, sab'atun la
sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah syabun nasha'a bi'ibadatillah wa fi ibadatillah. Seorang pemuda tersebut tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya pemuda lebih terbawa oleh egonya, lebih terbawa oleh keingintahuannya, sehingga apa yang mereka dengar berupaya untuk mereka lakukan. Akan tetapi ketika mereka mampu menekan itu semua dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, bahkan hidupnya dari masjid kemudian ke masjid lagi untuk menunaikan salat berjamaah atau menghadiri majlis-majlis ilmu, menunjukkan bahwasanya orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua faktor yang seharusnya menjadikan dia itu jauh dari Allah dilawan semua, sehingga termasuk dari orang-orang yang mendapatkan istimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan rahmatnya dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya mendapatkan azab yang besar, di antaranya adalah syaikhun zanin. Orang yang sudah sepuh akan tetapi dia masih berzina. Orang yang sudah sepuh artinya kekuatan libido dia sudah berkurang jauh daripada dia masih waktu muda. Akan tetapi usia yang sudah tua seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malah dia bermaksiat kepada Allah dan berzina, bermaksiat, padahal kemaksiatan tersebut faktornya kepada dia sangatlah lemah sekali. Faktor pendukung untuk dia melakukan zina lemah, akan tetapi masih dia melakukan zina, menunjukkan bahwasanya hati dia sangatlah kotor, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang tersebut yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sehingga di dalam ayat ini awal fityah menunjukkan siapa mereka. Apakah mereka itu pemuda ataukah orang-orang tua? Maka Allah katakan mereka itu adalah pemuda-pemuda yang berupaya menyelamatkan agama mereka, sehingga menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi pemuda-pemuda yang mereka tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa diingatkan bahwasanya para nabi, orang-orang yang beriman, di antara mereka adalah yang pertama orang-orang yang lemah, dan yang kedua adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat Yunus ayat 83 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala khawfin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum." Tidaklah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam kecuali pemuda-pemuda dari kaumnya, dari Bani Israel, yang ketika beriman kepada Nabi Musa alaihi salam mereka dalam keadaan takut kepada tipu daya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di dalam ayat ini juga awal fityatu menunjukkan bahwasanya menggunakan lafaz awal, tidak menggunakan lafaz zahaba yang artinya pergi,
ataupun lafaz-lafaz yang lainnya yang artinya menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar bersegera untuk menyelamatkan agama mereka, sehingga akidah mereka selamat dan mereka bisa dengan bebas walaupun secara bersembunyi untuk melaksanakan agama yang telah mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari potongan ayat ini ada pelajaran bagi kita semua untuk kita ini menyelamatkan agama kita. Apabila kita takut fitnah terhadap diri kita, apabila kita takut bahwasanya keyakinan kita akan goncang, apabila kita takut terhadap itu semua, maka kita harus meninggalkan semua yang kita miliki. Jangan takut terhadap apa yang akan kita hadapi dan apa yang kita makan. Terkadang seseorang lebih mementingkan jabatan, pekerjaan, ataupun tempat tinggalnya, walaupun jaminannya adalah akidah dia. Walaupun jaminannya kadang bisa agama dia. Maka dalam kisah Ashabul Kahfi tidak mempedulikan apapun juga, tidak mempedulikan keluarga, tidak mempedulikan harta. Selama keyakinan mereka terancam, maka mereka langsung lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berupaya untuk menyelamatkan diri mereka. Karena yang paling mahal dari apa yang dimiliki oleh seseorang bukan harta, bukan jabatan, bukan anak, bukan keluarga, bukan. Akan tetapi apa? Tauhid seseorang, agama seseorang, la ilaha illallah seseorang, pengamalan seseorang terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga inilah yang menjadi modal kita harus mempelajarinya, harus menjaga dan merawatnya, dan apabila terancam kita harus berupaya untuk menyelamatkan diri kita dan keyakinan kita dari apa-apa yang bisa jadi menggerogoti agama dan keyakinan kita. Dan kita menyelamatkan diri kita bukan hanya dengan fisik kita saja, kita akan tetapi dengan kita disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-50, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka selamatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya saya bagi kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi peringatan yang sangat jelas sekali. Artinya kewajiban bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih mudah untuk selamat dan menjauh dari segala kemaksiatan yang terkadang kita lakukan. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad ini manusia yang agamanya dan akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perangainya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Al-Qur'anul Karim kana khuluquhul Qur'an.
Akhlaknya Nabi Al-Quran sudah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Marahnya Nabi bukan karena kepentingan pribadi, akan tapi apa? Apabila perintah-perintah dalam Al-Quran tidak dihormati, apabila larangan-larangan dalam Al-Quran tidak diindahkan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru akan marah. Ini makna dari kana khuluquhul Quran. Ibadahnya luar biasa. Dalam salat tahajudnya, pemuda-pemuda yang hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Hudzaifah, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Abbas, ketika salat malam bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kewalahan. Surat Al-Baqarah, kata Abdullah bin Mas'ud, begitu baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, itu kata Abdullah bin Mas'ud biasanya di ayat 100 ini ruku, nggak taunya lempeng sampai selesai. Begitu selesai kata Abdullah bin Mas'ud, nih bakalan ruku, enggak, lanjut kemana? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini sholat malam ya, bukan sholat berjamaah, sholat malam. Karena ada Mu'adz bin Jabal begitu sholat Isya dengan membaca surat Al-Baqarah, langsung dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, kau telah menjadi tukang fitnah. Membaca surat Al-Baqarah dalam sholat Isya berjamaah, tapi dalam sholat malam Nabi bacanya dengan bacaan yang panjang. Kemudian setelah Al-Baqarah apa yang beliau baca? An-Nisa. Begitu An-Nisa selesai, Ali Imran 5 juz dalam satu rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, begitu 100 ayat pertama saja kata beliau, laqad hamamtu bi amri su, saya sudah berpikiran untuk melakukan perkara yang jelek. Apa perkara yang jelek? Ingin meninggalkan, sudah gak sanggup Abdullah bin Mas'ud, pemuda yang hidup bersama dengan Nabi. Kan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan sholat yang sangat lama. Bahkan terkadang kakinya kesakitan karena nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, cukupkah engkau melakukan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh saya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur? Artinya apa? Rasulullah dengan amalan yang luar biasa, Rasulullah yang semua perkataannya adalah wahyu dari Allah, dan dengannya kita menetapkan agama kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ditetapkan di atas agama yang lurus, maka kita ini harus lebih banyak berdoa dengan doa tersebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, disebutkan Ummu Salamah istri beliau bertanya, disebutkan dalam riwayat lain Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan demikian? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwasanya hati-hati manusia ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati seseorang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Mungkin yang di atas jangan ngobrol ya, ibu-ibu jangan ngobrol, saya terganggu. Karena
karena saya dalam hadis ini menyiapkan dalam waktu yang lama. Jadi arti dari idh awal fityatu, artinya mereka para ashabul kahfi, para pemuda-pemuda tersebut berupaya untuk menyelamatkan agama mereka. Dan ini pun pelajaran buat kita untuk kita senantiasa menjadikan keselamatan agama kita dan keyakinan kita sebagai prioritas yang harus kita kedepankan. Tidak boleh karena karir, tidak boleh karena jabatan, tidak boleh karena bisnis kemudian kita gadaikan agama dan keyakinan kita. Jangan. Apabila di dalam apa yang kita geluti ada perkara-perkara yang di dalamnya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan di dalamnya ada ancaman untuk keyakinan kita, maka tinggalkan itu semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa terancam apabila di dalamnya agamanya terancam, keselamatannya terancam, yang paling ia jadikan modal untuk bertemu dengan Allah terancam, pengamalan dia terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun bisa terancam, maka ketika ia tinggalkan pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian di dalam lafaz idh awal fityah itu para ulama menyebutkan lafaz fityah tidak dengan fityan menunjukkan bahwasanya jumlah mereka itu tidaklah lebih dari 10. Artinya antara 3 sampai kurang dari 10. Dan ini termasuk keindahan dari bahasa Arab. Setiap lafaz memiliki makna yang berbeda. Walaupun maknanya sama, pasti ada perbedaan. Kenapa tidak menggunakan ini akan tapi menggunakan ini? Semua ada maknanya. Menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dengannya kalamnya Al-Qur'anul Karim, menunjukkan bahasa Arab banyak istimewa. Sehingga bahasa Arab ini adalah bahasa yang luar biasa. Bayangkan dengan diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab menunjukkan bahwasanya bahasa Arab bukan hanya milik orang-orang Arab saja, bukan. Akan tapi sudah menjadi apa? Bahasa orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka membebaskan kota-kota yang sebelumnya dipenuhi dengan kesyirikan dan menaklukkannya, mereka setelahnya membina kaum tersebut, bangsa tersebut dengan bahasa Arab. Sehingga sampai sekarang pun banyak negara-negara yang mereka pada asalnya bukan bahasa Arab, bukan orang-orang Arab, sampai sekarang mereka berbahasa dengan bahasa Arab. Seperti Mesir, bukan orang Arab, tapi sudah menjadi bahasanya Arab dan ahli bahasa dari orang-orang Mesir. Mauritania, orang Afrika, ahli bahasa Arab semua. Bahkan lisanul Arab, kamus yang sangat besar pun yang menyusunnya bukan orang Arab. Jadi semua yang berkaitan dengan bahasa Arab ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada yang mampu menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau orang datang mau dengan dialek apa saja, dengan cara bahasa apa saja, selama masih dengan bahasa Arab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya
dan ini menunjukkan mukjizat dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, "U'titu jawami'al kalim." Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, kata-kata yang menyeluruh. Dua makna dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dengan perkataan yang menyeluruh. Yang pertama, beliau apabila berkata, perkataannya singkat akan tapi memiliki makna yang luar biasa, memiliki makna yang dalam. Seperti ketika ditanya tentang air laut, bagaimana air laut, maka beliau mengatakan tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu wal al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya bisa untuk digunakan untuk bersuci dan bangkainya bisa untuk dimakan. Sehingga perkataan Nabi yang singkat ini menjadi kaidah yang luar biasa. Ini makna dari jawami'ul kalim. Makna yang kedua dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mampu memahami seluruh dialek bahasa Arab, dan ini mukjizat untuk Nabi SAW. Karena dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidaklah ada yang mampu untuk melakukan itu semua kecuali adalah seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah perkataan dalam ayat ini, faqalu rabbana, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka sampai ke dalam gua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz fa, faqalu. Kata sambung fa dalam bahasa Arab memiliki makna bahwasanya ketika mereka tiba ke dalam gua tersebut, maka yang pertama kali dilakukan oleh mereka bukan rebahan, bukan makan, bukan menyiapkan tempat tidur, bukan apa-apa, kecuali ketika mereka sampai, mereka langsung bermunajat kepada Allah, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari kata sambung fa. Beda apabila menggunakan kata sambungnya thumma, artinya membutuhkan waktu yang lama kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama ketika membahas tentang faqalu, maka mereka berdoa, menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersegera melakukan ibadah tersebut. Apabila kita berhajat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tunda-tunda. Apabila kita ingin beribadah dengan ibadah yang membutuhkan waktu, membutuhkan kekuatan finansial, membutuhkan kekuatan jasmani, ketika ada kesempatan maka laksanakan langsung. Jangan ditunda-tunda esok, jangan ditunda-tunda nanti, tahun berikutnya. Misalnya seperti ibadah haji, seperti ibadah umroh, langsung laksanakan. Karena belum tentu kesempatan tersebut bisa kembali ada pada diri kita. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila tiba waktu pagi, maka jangan kamu tunda amal-amal kebaikan engkau di waktu petang. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di waktu petang, di waktu malam, jangan kamu tunda-tunda kebaikan itu di waktu pagi, esok. Itu senjatanya syaitan. Taswif, menunda-nunda amal kebaikan, itu adalah senjatanya syaitan. Besok lagi, nanti besok lagi, nanti entar. Apabila ada kesempatan di hati kita condong untuk melaksanakan kebaikan, maka segeralah untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena bisa jadi keinginan untuk kita melakukan kebaikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhananya, ketika kita memiliki keinginan untuk membaca Al-Quran, dalam hati memiliki keinginan, maka jangan hilangkan keinginan tersebut, langsung ambil Al-Quran.
Sekarang Al-Quran ada di HP, bisa dibuka HP dimanapun kita berada, kita baca Al-Quran dengan semampu kita. Semua kebaikan kita laksanakan apabila ada kesempatan, dan bersegera untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Mereka bersegera untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka masuk ke dalam gua, maka amalan yang pertama mereka lakukan, mereka bertawarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meminta supaya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Wahai lana min amrina rasyada, meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah suka, sangatlah senang ketika hamba-hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba-hambanya meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah suka. Sebaliknya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita meminta kepadanya, maka mereka akan risih. Sekali kita minta bisa dipenuhi, kedua kok keterusan, ketiga kok lanjut nih istiqomah mintanya. Tapi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap permintaan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui siapapun juga ketika berdoa. Bahkan melalui Rasulullah SAW pun tidak mereka mintakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri-diri mereka, tidak. Dan itu pun yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat supaya mereka berdoa, bukan Rasulullah doakan untuk mereka, tidak. Artinya ketika ibadah sifatnya langsung antara perorangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara Rasul, tidak. Akan tetapi tata cara ibadahnya bagaimana, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, maka ini melalui Nabi SAW harus dibedakan. Tata caranya bagaimana harus melalui Nabi. Akan tetapi ketika beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak contohnya. Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Nabi, wahai Mu'adz, saya cinta kepada engkau, apabila engkau di akhir sholatmu, maka hendaklah engkau berdoa dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Diperintahkan untuk berdoa. Begitu juga mungkin pernah dalam hadis ini disebutkan, Abu Bakar meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan doa yang kemudian beliau panjatkan doa tersebut dalam sholat beliau. Hingga Rasulullah ajarkan setiap para sahabat untuk mereka berdoa. Kecuali yang langsung didoakan oleh Rasulullah adalah ketika yang berkaitan dengan hajat khalayak semuanya, hajat kaum muslimin. Seperti ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah lagi khutbah, kemudian ada orang yang berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, nih harta-harta kita binasa nih, onta-onta mati, jalan rusak. Karena apa? Karena tidak ada hujan. Kita tidak bisa melakukan rutinitas kehidupan seperti biasanya. Doakan ya Rasulullah supaya hujan. Maka Rasulullah langsung doa istisqa. Doa istisqa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kata Anas bin Malik, ketika selesai Jumat, karena itu pada waktu sholat Jumat, ketika Jumat selesai, Jumatnya itu keluar, langsung mereka bertemu dengan air. Hujan deras langsung turun pada saat itu. Pekan depannya lagi, bisa jadi orang yang sama, bisa jadi orang yang beda.
ya Rasulullah halakatil amwal, sekarang harta-harta kita juga binasa, onta-onta kita juga mati tenggelam sekarang ya Rasulullah. Jalan pun rusak, gak bisa kita lalui. Berdoalah kepada Allah supaya hujan ini ditahan, karena selama sepekan hujan terus. Maka Rasulullah SAW berdoa supaya istisqa, kalau tadi istisqa sekarang istisqa, supaya kering, tidak hujan. Maka langsung begitu keluar kering. Ya, ada pun yang berkaitan dengan hajat-hajat masing-masing, maka para sahabat berdoa sendiri-sendiri. Ketika berkaitan dengan hajat seluruh kaum muslimin, maka Rasulullah SAW yang berdoa ataupun berdoa melalui orang saleh. Seperti yang dicontohkan juga oleh Umar bin Al-Khattab. Ketika pancaklik yang sangat panjang, kemarau yang panjang, maka beliau mengumpulkan kaum muslimin, kemudian meminta Abbas pamannya Nabi untuk berdoa. Beliau awali dengan berdoa, ya Allah, dulu kami ini ketika tidak turun hujan, kami meminta Nabi untuk berdoa. Sekarang Nabi kami telah wafat, kami tidak datang ke kuburan, tidak, karena ini menyelisihi dakwah Nabi SAW. Akan tapi sekarang kami berdoa dengan doa yang dibawakan dan dipanjatkan oleh paman Nabi kami, sehingga Abbas berdoa dan diamini oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan hajat kaum muslimin. Adapun setiap masing-masing, maka berdoanya masing-masing. Mungkin dikecualikan doa yang berkaitan dari orang tua untuk anak, maka itu berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Ada pertanyaan, ikhwan? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.